wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Adan SKM Kes. Dan pada pagi hari ini saya akan membawakan materi tentang manajemen risiko. Next. Adapun ada anggota kelompok sini ada Afina Eka, Afina Vio, Dini Oktaviani, Ervita, Febrianti, Maya Mirina, Miriana, Miftahul, saya sendiri dan Nur Aisyah, Sylvia, Suryani dan saya sendiri Widya Jasri. Next. Dan di sini ada tugas studi kasus yaitu pasien jatuh di ruang rawat inap. Yang pertama sih ada identifikasi masalah, analisis risiko, strategi pengendalian risiko, monitoring dan review, dan yang terakhir sudah ada evaluasi keberhasilan dengan menggunakan standar ISO 31000 risk management. Dan di sini ada identifikasi masalah, risiko klinis. Pasien jatuh dari tempat tidur akibat tidak adanya pagar pengaman di tempat tidur. Pasien jatuh di kamar mandi karena lantai licin. Pasien dengan risiko jatuh tinggi, lansia, gangguan keseimbangan pasca operasi, tidak dilakukan asesmen jatuh. Yang terakhir sini ada obat-obatan yang dikonsumsi pasien, sedatif, antihipertensi yang menyebabkan mengantuk dan pusing. Dan sini ada risiko non klinis, kurangnya tenaga perawat untuk mendampingi pasien risiko tinggi. Yang kedua sih ada fasilitas dan sarana prasarana tidak memadai, rusak pencahayaan, kurang lantai licin. Yang ketiga sih ada SOP, pencegahan jatuh belum disosialisasikan dengan optimal. Keluarga pasien tidak diberikan edukasi tentang risiko jatuh pasien. Di sini ada analisis risiko dilakukan dengan menilai frekuensi, dampak, dan menentukan prioritas. Risikonya pasien jatuh dari tempat tidur pagar, frekuensinya sering, dampaknya berat, cedera kepala, fraktur. Level risikonya tinggi, prioritasnya 1. Yang kedua sih ada pasien jatuh di kamar mandi, frekuensinya kadang, dampaknya berat, risikonya tinggi, dan prioritasnya yang kedua. Yang ketiga di sini ada pasien tidak di asesmen risiko jatuh, frekuensinya kadang, dampaknya sedang berat, level risikonya sedang tinggi, prioritasnya yang ketiga. Dan yang keempat di sini ada kurangnya perawat jaga, frekuensinya kadang, dampaknya sedang, level risikonya juga sedang. Dan yang terakhir ada prioritasnya yang keempat. Yang terakhir ada edukasi keluarga kurang, frekuensinya jarang, dampaknya sedang, dan level risikonya rendah sedang, prioritasnya yang kelima. Strategi pengendalian risiko. Yang pertama di sini ada eliminasi, menghilangkan kondisi berbahaya. Contoh, segera memperbaiki lantai licin. Yang kedua di sini ada substitusi, menggunakan desain fasilitas yang lebih aman. Contohnya mengganti lantai yang licin dengan lantai anti slip. Rekayasa, engineering control. Yang pertama ada pemasangan pagar di tempat tidur. Yang kedua ada pemasangan pegangan tangan di kamar mandi dan koridor. Yang ketiga di sini ada pencahayaan yang cukup di ruang rawat dan kamar mandi. Yang keempat di sini ada administratif, melakukan asesmen risiko jatuh setiap pasien dengan skala Morse scale atau Harris model. Yang kedua di sini ada menetapkan SOP pencegahan jatuh dengan sosialisasi rutin dan ke seluruh staf. Yang ketiga di sini ada menambahkan checklist monitoring risiko jatuh persif. Yang terakhir ada memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga. Di sini ada yang kelima ada APD, alat pelindung diri, memberikan alas kaki anti slip untuk pasien risiko jatuh. Dan selanjutnya di sini ada monitoring dan review. Yang pertama di sini ada audit rutin insiden, fase jatuh harian, mingguan, bulanan. Yang kedua ada evaluasi indikator mutu, jumlah pasien jatuh per 1000 hari perawatan. Yang ketiga di sini ada pelaporan insiden dan komite mutu atau PMKP untuk dianalisis lebih lanjut, root cause analysis. Yang keempat di sini ada review kebijakan dan SOP secara berkala sesuai hasil audit dan laporan insiden. Feedback hasil evaluasi dijadikan dasar perbaikan sistem berkelanjutan. Dan di sini ada selanjutnya ada evaluasi keberhasilan, yaitu penurunan angka kejadian pasien kurang lebih 50% dari dalam 6 bulan. Kepatuhan terhadap asesmen risiko jatuh kurang lebih 90%. Dan ketiga ada kepuasan pasien dan keluarga meningkat terkait rasa aman di ruang rawat inap. Yang terakhir ada tidak ada kejadian jatuh
di sini ada kesimpulannya. Manajemen risiko pasien jantung di ruang rawat inap berdasarkan standar ISO 31000 menuntut identifikasi, analisis, pengendalian serta monitoring yang sistematis terhadap risiko klinis dan non klinis yang terjadi. Langkah pengendalian risiko yang efektif meliputi eliminasi bahaya, rekayasa, fasilitas yang aman, penerapan SOP dan yang ketat, dan sebenarnya edukasi kepada staf serta keluarga pasien. Monitoring berkelanjutan melalui audit dan evaluasi indikator mutu, memastikan perbaikan berkesinambungan. Keberhasilan implementasi manajemen risiko ini dapat diukur melalui penurunan signifikan kejadian jantung. Yang berikutnya ada peningkatan kepatuhan staf dalam asesmen risiko serta peningkatan rasa aman bagi pasien dan keluarga di ruang rawat inap. Baik, sekian dari saya untuk dari materi risk management. Sekian, terima kasih. Anjay. Susah. Sekali tag